Personality Plus. Bagaimana memahami orang lain dengan memahami diri Anda sendiri. By Florence Littauer. Bagian kedua. Potensi kepribadian. Bab keempat. Mari terorganisasi dengan melankolis yang sempurna. Part keempat. Berbakat dan kreatif. Orang melankolis sempurna adalah orang yang paling berbakat dan paling kreatif di antara mereka semua. Mereka mungkin artistik, musikal, filosofis, puitis, berbakat sastrawan. Mereka menghargai orang yang berbakat, mengagumi para jenius, dan kadang-kadang menitikan air mata karena terpengaruh oleh emosinya. Mereka tergerak oleh kebesaran semua medium, dan mereka merasa kagum kepada keajaiban alam. Mereka tenggelam dalam simfoni dan tidak lepas dari kabel woofernya. Semakin sempurna mereka sebagai orang melankolis, semakin banyak komponen stereo yang mereka perlukan. Dalam sebuah seminar belum lama ini, sementara kami membagi-bagi orang ke dalam kelompok-kelompok watak, Fred memutuskan untuk melihat berapa banyak dari kelompok melankolis sempurna yang musikal. Dia meminta ketua seminar untuk menghitung orang yang musikal dalam ruangan dan melaporkan hasilnya nanti kepada kami. Setelah kembali, ketua seminar berkata, "Masalah kami yang pertama adalah mendefinisikan musikal. Beberapa orang di antara kami merasa bahwa itu berarti mempunyai bakat musik, dan lainnya berpikir itu harus termasuk mereka yang punya apresiasi musik. Kami menganalisis hal ini beberapa waktu lamanya dan kemudian memutuskan untuk melakukan 2 pemungutan suara. Satu untuk apresiasi dan satu lagi untuk bakat. Saya bertanya berapa banyak yang punya apresiasi musik dan 18 orang mengangkat tangannya. Sementara saya menuliskan ini, seorang pria muda bertanya, apakah orang harus punya apresiasi untuk musik klasik atau bolehkah orang menyukai musik kontemporer? Tidak ada kesatuan pendapat tentang hal ini, maka kami melakukan 2 penghitungan lagi. Mereka yang punya apresiasi musik klasik dan mereka yang menyukai apa saja. Kemudian kami kembali ke bagian lainnya dan saya bertanya berapa banyak orang yang punya bakat musik. 15 orang mengangkat tangannya, tetapi kami disela oleh seorang wanita yang bertanya, apakah kami harus masih memainkan alat musik? Saya biasa main klarinet di sekolah menengah atas. Diskusi yang intensif menyusul sementara kami berusaha menetapkan jawaban yang semestinya. Tidak lama setelah kami memutuskan untuk melakukan penghitungan lagi, sekarang mereka yang biasa main musik dan mereka yang tidak, seorang pria bertanya, bagaimana kalau kita mulai pelajaran main piano besok pagi? Karena waktu saya sudah habis, saya pun mengundurkan diri. Seandainya kami memberikan tugas ini kepada sekelompok sanguinis yang populer, mereka akan melupakan pertanyaannya. Seorang ketua berwatak koleris kuat pasti akan bertanya, berapa banyak di antara kalian yang musikal? Dan dengan cepat menghitung tangan yang diangkat. Orang pragmatis yang damai akan mengatakan, apa bedanya itu? Hanya orang melankolis sempurna saja yang akan melewatkan waktu 15 menit untuk mendefinisikan musik dan menghasilkan laporan 5 bagian. Menyukai daftar, diagram, grafik, dan bagan. Kita semua sesekali membuat daftar, tapi bagi orang melankolis sempurna, penggunaan daftar, diagram, dan grafik merupakan bagian penting dari kehidupan. Otak orang melankolis sempurna berpikir dengan cara yang demikian teratur sehingga mereka melihat bagan kalau sanguin populer melihat manusia. Mereka berpikir dalam kolom-kolom kalau orang sanguin populer berpikir dalam peristiwa-peristiwa. Vivian mengatakan kepada saya bahwa dia menyukai diagram peta dan grafik dan berpikir setiap orang akan menyukainya kalau saja mereka memahaminya. Dia menyempatkan waktu untuk menjelaskan teori di baliknya kepada orang lain dan tidak bisa mengerti bahwa ada beberapa orang yang tidak tertarik. Begitu dia mendengar tentang watak-watak, dia mulai mengerti mengapa 2/3 dari semua orang tidak terlalu bergairah melihat grafik yang paling bagus dan diagram yang paling warna-warni.
Sementara menjadi terorganisasi akan membantu setiap orang mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bagi orang melankolis yang sempurna, hal itu merupakan esensi dasar kehidupan. Fred membawa dalam saku kemejanya satu pak kartu berukuran 3 kali 5 inci untuk mengingatkannya akan segala hal yang penting. Kartu-kartu itu diupdate setiap hari dan dicoret setelah tugas spesifik diselesaikan. Dia juga membawa yang disisipkan dalam saku yang sama 6 batang pulpen dari jenis yang berbeda-beda. Dalam saku jasnya dia menambahkan 3 batang pensil dan sebatang bolpen yang dilengkapi dengan lampu senter yang selalu siap digunakan untuk membaca menu dalam restoran yang lampunya remang-remang atau untuk mencari benda-benda yang terjatuh dalam gedung bioskop yang gelap. Dalam saku celana sebelah kanannya, dia selalu membawa pisau lipat dan uang kecil, dan di saku depan sebelah kiri sebuah pemotong kuku. Sapu tangan disimpan dalam saku belakang sebelah kanan dan dompet dalam saku belakang sebelah kiri. Kalau dia berangkat di pagi hari, dia sudah siap menghadapi segala-galanya walaupun semua sakunya menggembung. Barbara dari Detroit menceritakan pada saya bahwa dia merencanakan perkawinan rumah yang sempurna bagi anak perempuannya. Dia melewatkan waktu berbulan-bulan untuk merancang seluruh produksinya dan mengetik perintah bagi setiap anggota keluarga, menjelaskan tanggung jawab pribadi mereka masing-masing. Dia merekat bel pintu dengan selotip supaya tidak ada seorang pun yang bisa membunyikannya dan memasang tanda di pintu, "Pernikahan sedang berlangsung." Dia mencabut semua telepon dan memasang tabel waktu yang terperinci untuk kepala penjaga pintu. Di antara tugas-tugas lainnya, dia harus mematikan AC pada bunyi nada pertama lagu perkawinan supaya kipasnya tidak membuat bunyi yang mengganggu. Di puncak tangga yang melingkar, Barbara menempelkan perintah terakhir untuk pengantin wanita, tanda besar yang menyuruhnya senyum. Demikian Personality Plus bab keempat part yang keempat. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.